Bagaimana tarung sarung ini sebenarnya bisa ada? Apakah dia hanya sekedar penyelesai masalah atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu, Pak? Sarung tarung ini bagian dari satu penyelesaian yang mungkin harus dijalani ketika keduanya merasa dipermalukan misalnya, sehingga jalan lain untuk menegakkan ini tidak ada. Siapapun yang tidak memahami sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya. Selamat datang semuanya, kita kembali lagi di Ruang Cerita. Sudah bersama dengan saya narasumber, Bapak Suryadi Mapangarah. Bapak Suryadi Mapanagara. Mapangarah. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bersama dengan saya lagi, host kalian semua, Ahmad Hatta. Kali ini kita punya pembahasan yang sangat menarik dan keras dalam arti yang harfiah, karena kita akan bahas tarung sarung. Benar, Bapak? Ya, benar. Baiklah, kita semua pasti pernah punya masalah. Jujur saja, saya punya masalah, kalian semua punya masalah, kita semua punya masalah. Tapi ada satu titik di mana masalah itu benar-benar harus diselesaikan dengan cara yang paling fundamental. Dan tarung sarung adalah salah satu dari hal tersebut. Benar begitu ya, Bapak ya? Bisa tolong berikan kepada kami mungkin secerca ilmu bagaimana tarung sarung ini sebenarnya bisa ada? Apakah dia hanya sekedar penyelesai masalah atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu, Pak? Ya. Jadi sarung ini, saya pernah juga bertanya, apakah tarung sarung ini sampai sekarang ada? Ya. Ternyata kurang lebih 10 tahun yang lalu ada seorang mahasiswa yang, tapi ini tidak terjadi di Sulawesi Selatan, tapi dia terjadi di Kalimantan, tapi orang Bugis Makassar di sana. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang sarung tarung itu. Tapi sebenarnya sarung tarung ini bagian dari satu penyelesaian yang mungkin harus dijalani ketika keduanya merasa dipermalukan misalnya, sehingga jalan lain untuk menegakkan ini tidak ada. Tapi itu masa lalu, ya kan? Ketika menurut saya ketika agama Islam barangkali belum terlalu masuk ke dalamnya. Jadi ada cara penyelesaian orang, terutama yang berkaitan dengan masalah syirik, malu. Yang kita tahu bahwa malu itu sebagai sesuatu yang harus orang-orang Bugis Makassar jaga, jangan sampai dipermalukan, karena taruhannya adalah nyawa. Jadi ketika ada satu persoalan yang dianggap oleh kedua belah pihak misalnya, itu sesuatu mereka merasa benar, maka jalan penyelesaiannya adalah dengan tarung sarung. Dengan cara demikian diharapkan ya persoalan itu hanya terjadi dalam sarung saja, di luar sudah tidak ada lagi. Itu mungkin yang saya sampaikan. Dengan demikian, jadi mengenai siri itu sendiri, Pak, apakah ini sekedar kehormatan? Kita tahu di berbagai macam budaya, kehormatan itu adalah sesuatu yang bisa lebih berharga daripada nyawa. Dan dalam konteks hipotesanya bahwa Sulawesi Selatan pra-Islam memiliki perangkat yang dapat menyelesaikan sesuatu seperti itu yang berhubungan dengan siri, apa benar siri adalah sesuatu seperti itu, kehormatan? Ya, tapi itu kan nilai siri itu sebenarnya kan tidak statis dia. Ya, dalam arti kata bahwa dulu di masa lalu mungkin siri itu lebih kepada ya, harga diri yang harus ditegakkan. Kadang karena meskipun dia salah, tapi kalau dia merasa malu, dia tetap merasa tidak bersalah. Hal itu yang jadi masalah. Misalnya saja seseorang yang salah tapi dipermalukan di depan umum, walaupun dia salah, tapi karena cara kamu menegur saya yang salah, maka itu lain persoalan. Nah, karena itu harus ada segi positifnya untuk orang kemudian harus berhati-hati dalam berkomunikasi misalnya. Yang jelas siri bagi orang-orang Bugis Makassar itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Ya, tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa itu berproses dalam arti kata bahwa ketika agama sudah menjadi sesuatu yang dihormati, harus ditaati, mungkin nilai siri itu bisa berubah. Jadi siri bukan saja berarti dipermalukan dalam arti kata bahwa harga dirinya dijatuhkan,
Tapi sirik juga mungkin karena dia merasa kurang berpendidikan. Mungkin itu juga sirik bagi dia, bagi seseorang. Dan dia punya cara bagaimana sampai sirik itu dia bisa atasi dengan mungkin dengan bersekolah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sirik menjadi sesuatu yang dipertahankan oleh orang Bugis Makassar karena dengan sirik itu mereka merasa bahwa harga diri dia tidak diinjak-injak. Itulah sebabnya pada orang-orang bangsawan terutamanya itu mereka tidak banyak berbicara, tidak banyak bicara dia. Dia jaga harga diri dia dengan cara tidak banyak bicara, tapi kamu jangan menyepelekan dia karena persoalannya menjadi lain. Jadi Siri di masa lalu mungkin takarannya berbeda dengan Siri di masa sekarang. Ada perubahan yang terjadi, terutama ketika agama turut sangat berpengaruh dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang. Demikian ya Pak ya. Jadi kalau boleh kita taruh label mungkin Siri itu sendiri mungkin adalah sesuatu yang fundamental, sesuatu yang sangat mendasar, tapi dia tidak sama pada satu zaman, pada satu tempat ya. Ya, jadi dia tentu. Jadi bisa saja, saya ambil contoh misalnya, ketika Arum Palaka berkuasa dengan baik di abad 17, kalau orang datang di arena di wilayah kekuasaan Arum Palaka, dia akan merasa aman. Dia terhindar dari gangguan kalau dia sudah masuk di arena atau di wilayah kawasan Arum Palaka. Jadi kita bisa melihat bahwa seseorang itu, ya dalam arti kata kita ambil misalnya orang yang tercederai misalnya, dia boleh saja meminta bantuan pada orang lain untuk mengatasi persoalannya. Ya. Tapi kita harus tahu juga bahwa persoalan itu kan bukan hanya persoalan yang tampak, yang tidak tampak pun juga ada. Jadi kalau seseorang itu sudah harga dirinya diinjak-injak misalnya, dipermalukan di depan umum, maka semua dia harus lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini juga tentu berproses. Ya. Siri di masa lalu dengan siri di masa sekarang barangkali sudah jauh berbeda penanganannya. Tentu pengaruh pendidikan, pengaruh agama, dan pengaruh dunia luar, ya turut mempengaruhi orang untuk mencoba berpikir, berusaha berpikir bahwa apakah malu itu hanya sekedar persoalan misalnya tidak dihormati atau seorang bangsawan yang dianggap tidak dihargai oleh orang lain menjadi sirik dia. Saya pikir itu yang barangkali yang perlu banyak kita lihat bahwa sirik bukan hanya sekedar untuk sirik bukan hanya sekedar tentang harga diri, ya, tapi sirik juga tentu punya aspek-aspek lain misalnya. Sirik bukan hanya pada fisik yang kita lihat, tapi sirik juga harus kita lihat pada rohnya, apa yang dirasakan oleh orang lain. Sirik juga membuat kita juga bisa berempati pada orang, bahwa kita bisa merasakan apa yang orang rasakan ketika dia dipermalukan misalnya. Karena itu kita dampak positifnya barangkali kita harus berhati-hati dalam berhubungan dengan orang luar. Demikian ternyata ya Pak ya. Dari siri yang cukup rumit sebenarnya kalau menurut saya itu ya. Sangat rumit untuk diterjemahkan, itu sangat rumit karena orang Bugis Makassar siri itu sangat bisa cepat meledak, ya, dibandingkan dengan beberapa etnis lain misalnya. Karena itu orang mengatakan kalau etnis Bugis Makassar dia sedikit bisa lebih sabar dalam menghadapi sesuatu, maka dia adalah orang yang hebat. Demikian. Jadi mengenai siri itu, kita telah mengetahui bahwa ternyata dia ada di bagian yang cukup
sebenarnya cukup cukup dasar meskipun dia agak rumit ya. Ya. Tapi bahkan hal serumit itu, hal yang setidak tampak itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang ya yang akhirnya membuat banyak pihak di dunia modern sekarang mungkin menganggap bahwa apa yang dihasilkan itu tidak etis. Dalam hal ini saling membunuh. Dan ketika kita bicara soal tarung sarung sendiri, kita tidak bisa langsung melihatnya sebagai maaf pembunuhan, tidak. Dia adalah sesuatu yang punya pola, dia adalah sesuatu yang punya temanya tersendiri, dan salah satu hal yang mungkin membuat kita terpaku pada pandangan ketika melihat tradisi ini adalah bahwa kenapa sarung? Kenapa di dalam sebuah kain? Dalam artian ini adalah perihal kehormatan. Ya. Lakukan dengan istilahnya laki-laki begitu. Kau menghadapi musuhmu untuk kehormatanmu atau sesuatumu, tapi ada sarung di sini. Kemana kita bisa melihat itu, Pak? Ya, mungkin ini penyelesaian terakhir dalam satu persoalan. Kamu atau aku, atau kedua-duanya sekaligus. Sehingga selesai masalah. Jadi kalau misalnya di luar sarung, itu mungkin bisa lainnya. Jadi bisa lari orang, bisa orang yang punya badan besar barangkali dia lebih dominan. Tapi dengan sarung ini ya tentu punya aturan bermain dalam sarung itu. Tapi sarung ini bagian dari jalan terakhir yang mereka tempuh untuk melihat bukan memperlihatkan lagi siapa salah dan benar ya, tapi karena untuk menyelesaikan persoalan yang barangkali tidak bisa diselesaikan dengan segala macam cara, dan salah satu cara adalah kamu atau saya yang mati ya, dan bisa kedua-duanya mati. Tapi itu ada aturan yang bermain. Jadi misalnya badik yang digunakan atau keris yang digunakan tidak langsung dihunuskan, harus disimpan baik-baik dulu di dalam sarung tanpa diperlihatkan, baru dimulai, bukan langsung menunjukkan kerisnya. Jadi ada aturan-aturan yang mereka sepakati, dan itu kita tahu bahwa orang dulu memang aturan-aturan itu mereka jalani dengan baik, mereka ikuti dengan baik, seperti yang dianjurkan oleh barangkali oleh masyarakat sendiri, bahwa kalau ada pertarungan harus begini, harus begini, harus begini. Tapi yang jelas bahwa pertarungan dalam sarung itu bagian untuk menyelesaikan persoalan, supaya persoalannya cukup di dalam sarung, jangan sampai keluar. Dan itu juga terhindar bagi keluarga yang lain. Jadi itu cara penyelesaian orang-orang di masa lalu. Ya tentu cara penyelesaian itu untuk dunia modern tentu sangat berbeda. Di Kajang itu yang mungkin Bapak pernah terangkan, di Kajang itu sesuatu yang berhubungan dengan budaya, sesuatu yang berhubungan dengan tata susila dan lain sebagainya, itu selama itu tidak menumpahkan darah misalnya, mereka bisa selesaikan secara ke dalam. Tapi kalau dia sudah berkaitan dengan darah, membunuh misalnya, itu dia harus serahkan kepada polisi misalnya. Dia tidak mau menyelesaikan ke dalam, karena dianggap sudah ranah hukum. Karena ada aturan-aturan hukum yang harus ditaati juga. Tapi selama itu tidak menumpahkan darah, mereka akan coba menyelesaikannya ke dalam, sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan secara turun-temurun. Begitu ya Pak, ke dalam ya. Ini memberikan kita pengertian baru bahwa ini seperti Siri tadi, ini tidak sesederhana yang kelihatannya. Ya. Kita mungkin melihat dua orang dalam sarung bertarung dan akhirnya mengeluarkan badik atau senjata mereka masing-masing, tapi mungkin kita tidak cukup peduli atau mungkin sering melewatkan bahwa ada aturan untuk Ya, itu, ada aturan, bahwa ini bukan sekedar membunuh lawan, ini adalah sesuatu yang memang diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi kenapa ada aturan di sebuah perangkat yang mengharuskan seseorang itu menghabisi musuhnya, mungkin secepatnya? Bagaimana itu, Pak? Ya, tidak. Jadi itu kan kadangkala juga untuk melihat benar salahnya seseorang. Jadi walaupun kita tidak tahu apa motif utama mereka bertarung di dalam sarung itu ya, sampai orang mengatakan ini barangkali menyelesaikan masalah. Tapi
bisa juga untuk memperlihatkan bahwa ini untuk melihat kejujuran, siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa bersalah misalnya, sehingga dia juga bisa ciut dengan cara kalau diajak mungkin bertarung dalam sarung ya. Kita ambil contoh satu di Kajang itu ada orang cara menyelesaikan untuk menafikan bahwa dia melakukan pencurian, dia melakukan pembunuhan, maka dia diminta untuk memegang linggis yang dipanasi. Itu di Kajang. Bagi mereka yang merasa tidak melakukan itu dan dituduhkan kepada mereka, mereka dengan mudah bisa pegang tanpa merasa panas. Pernah seorang yang dari Kajang, tinggal dia sudah datang ke kampus Unhas, bekerja lama. Saya pernah bertanya pada mereka, apakah kamu berani memegang linggis? Apa katanya? Saya sudah tidak berani. Dulu saya berani. Sedang kenapa? Karena sudah banyak bohongku. Ya, Tuhan. Bohong bagaimana? Misalnya, saya ke kampus terlambat dan ditanya oleh bos, kenapa kok terlambat? Saya kasih alasan yang bukan sebenarnya. Itu bohong bagi saya. Dan itu membuat saya sudah merasa takut untuk memegang linggis yang panas itu lagi. Itu caranya. Saya tidak tahu juga apakah menikam ini, itu juga ada bagian bahwa ketika orang berani masuk ke dalam sarung itu untuk bertikam, siapa tahu mereka berdua merasa benar. Kalau ada sesuatu yang dituduhkan, mungkin lebih ke itu. Kalau dia merasa bersalah, mungkin juga dia nyalinyakan. Karena dia percaya. Ini juga sangat bertarung, mungkin bertarung dalam sarung ini juga tentang kepercayaan mereka. Bahwa kalau saya benar, saya tidak akan mati. Kalau saya benar, sampai dia berani. Kalau dia merasa benar, ya oke, benar. Dalam itu. Ya, tapi ya begitulah. Ini di masa lalu dan kita cuma mendengar banyak tentang itu, tentang bagaimana orang di masa lalu menyelesaikan persoalan. Sampai ada orang menulis bahwa ini adalah penyelesaian yang terakhir ketika segala cara sudah tidak bisa ditempuh. Ya, jadi penuh dengan tanda tanya pertarungan sarung. Tapi menurut saya benar salah juga sangat berpengaruh pada nyali orang yang ingin bertarung dalam sarung. Kalau dia merasa benar dan itu berkaitan dengan harga diri, dia berani. Tapi kalau dia salah, walaupun dia malu misalnya, tapi dia merasa bersalah benar, saya pikir nyalinya juga. Karena itu orang yang bertarung dalam sarung itu memang orang yang merasa benar keduanya. Dan mereka sanggup untuk ya kamu atau saya atau kedua-duanya. Dan itu akan juga berdampak pada lingkungannya, keluarganya, bahwa persoalan kami ini kami selesaikan dalam sarung, bukan pada tempat lain. Demikian, Pak ya. Ini adalah, saudara, jika kita mau melihat daripada sudut pandang yang dimaksud sudut pandang lokal ataupun orang-orang yang hidup sezaman dengan tradisi-tradisi ini, kita mungkin akan paham bahwa mereka merasakan sedikit apa yang mungkin akan kita sebut sebagai kemasuk akalan begitu. Ya. Bukan berarti bahwa kita menerimanya di zaman sekarang, tidak juga. Bahwa ada beberapa hal yang memang harus disederhanakan, bukan karena orang-orang tidak mau repot berpikir, tapi karena orang-orang mungkin juga bingung. Jadi ya daripada mungkin adanya penuduhan, lalu adanya apa-apa yang tidak selesai, yang mungkin akan merembat ke masyarakat juga, yang ini menuduh itu, ini menuduh ini, dan sebagainya. Jadi ya mungkin mereka memilih untuk menurunkan kasualitasnya, menurunkan kekerasannya dengan cara yang justru paling keras. Ya, logika seperti itu pada zamannya sangat umum, Pak. Tapi mengenai relevansi zaman sekarang, seperti yang Bapak pernah singgung sebelumnya, bahwa di zaman sekarang berbeda begitu ya. Ya. Demikian. Ya. Bagaimana itu? Ya, itu tentu berbeda ya, karena pengaruh banyak ya.
termasuk ke agama. Itu agama sangat berperan sangat besar dalam mengubah ya tingkah laku, mengubah kepercayaan orang. Jadi kalau agama sudah melarang, ya mereka ikut, walaupun tentu berproses ya. Karena dulu dalam beberapa catatan banyak orang yang tidak mau masuk Islam di awal-awal itu dikarenakan takut disunat misalnya. Begitu jadi dia takut ya. Tapi yang jelas agama dapat merubah. Ya, maksudnya agama Islam, maka beberapa hal-hal yang dianggap merusak diri, dianggap tidak bisa diterima oleh agama karena membunuh itu dosa besar, itu kemudian mereka ataupun masyarakat tentu akan menyeleksi yang mana yang bisa dan yang mana yang tidak. Tapi kan kita harus tahu sarung tarung ini juga kan kadang orang rindu melihatnya ya, dalam arti kata, oh bagaimana sih sarung tarung sarung dalam tarung itu, sehingga ketika orang mencoba memperagakan misalnya begini loh untuk kepentingan wisata misalnya, ya tentu bisa saja dalam arti kata melakukan pertunjukan, mengganti badik menjadi badik yang dari kayu atau plastik dan lain sebagainya. Tapi yang jelas bahwa tarung sarung itu sudah sangat jauh ditinggalkan, karena itu merusak banyak hal ya. Dan agama sangat berperan penting dalam merubah kebiasaan-kebiasaan yang dianggap berbahaya ataupun menyebabkan kematian seseorang. Tentu hukum dan ya kita bernegara, tentu hukum juga sangat berpengaruh untuk orang terlibat atau tidak terlibat dalam sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Begitu ya Pak ya. Ya, nampaknya seperti Siri yang tadi itu. Pada akhirnya cara kita memandang budaya dan budaya itu sendiri berubah seiring zaman dan tempat ya. Di balik semua ini, di balik fakta bahwa tarung sarung itu adalah sebuah dalam tanda kutip ritual untuk menyelesaikan masalah. Menurut Bapak, apakah sebenarnya mungkin tarung sarung ini adalah sesuatu yang lebih luas begitu, bahwa leluhur kita punya sesuatu yang lebih besar dari sekedar kerajaan, bahwa mereka bukan cuma penduduk desa yang hanya tahu menanam atau tidak atau dan sebagainya. Mereka punya sistem pemerintahan, mereka punya sistem militer, mereka punya sistem hukum, dan fakta bahwa bahkan ada sesuatu seperti ini untuk menyelesaikan masalah agar tidak membesar. Sepertinya itu mungkin dalam beberapa kacamata bisa dilihat sebagai sebuah pertumbuhan budaya bagi masyarakat Nusantara di zaman dahulu. Jadi mungkinkah sebenarnya ini adalah jejak-jejak daripada kebudayaan leluhur kita yang sebenarnya tidak sekerdil itu, Pak? Bahwa sebenarnya leluhur kita punya sesuatu yang sangat besar di belakang sana, di dulu itu. Ya, tidak. Jadi saya pikir tidak perlu terlalu jauh kita melihat itu. Yang jelas bahwa pertarungan dalam sarung itu adalah bagian atau cara yang mereka gunakan, yang sejauh yang mereka pikirkan baik, bahwa persoalan yang kita hadapi kalau ingin menyelesaikan dengan tanpa melibatkan orang banyak, sama-sama ngotot, tidak bisa diselesaikan lagi, maka jalannya adalah bertarung dalam sarung. Demikian ya, bertarung dalam sarung, karena dengan cara demikian maka semua bisa selesai, kamu atau saya atau kita kedua-duanya, tanpa melibatkan orang lain. Dan orang lain juga pasti keluarga mereka, sahabat mereka, keluarga besar mereka tentu bisa memahami bahwa pertarungan sarung itu juga satu penyelesaian. Ya mungkin saja mereka berpikir bagi mereka yang terbunuh itu yang salah. Ya, jadi menurut saya jadi bertarung dalam sarung itu di masa lalu itu juga keberanian seseorang, sangat didukung tentang keyakinan dia bahwa apa yang dituduhkan, misalnya kalau sesuatu itu tentang pencurian ataupun sesuatu yang berkaitan dengan harga diri, dan mereka merasa benar-benar
mereka tidak melakukan apa yang dituduhkan, mereka rela untuk masuk dalam sarung untuk bertarung. Tapi kalau salah, pasti nyalinya juga. Karena itu orang yang bertarung dalam sarung itu, itulah jalan terakhir. Bahwa karena tidak ada jalan terakhir dan sama-sama ngotot, sama-sama benar, maka itu dilakukan. Ini, itu menurut Bapak ya. Jadi saya berpendapat bahwa pertarungan yang dilakukan dalam sarung itu karena kedua-duanya merasa yakin benar pada masalah apa yang dituduhkan kepada keduanya, mereka sama-sama yakin benar dan mereka berani bertarung. Kalau mereka bersalah, jarang juga yang memasuk menurut saya. Dia akan takut karena mereka percaya bahwa yang benar itu akan menang. Ya, seperti Bapak tadi kan orang yang merasa tidak bersalah, dia berani memegang linggis itu. Tapi bagi mereka yang bersalah, sedikit akan takut. Karena dia percaya. Percaya itu yang sangat luar biasa. Sehingga kita kadang-kadang tidak masuk akal untuk melihatnya. Tapi karena dia percaya untuk itu. Pertarungan dalam sarung itu penyelesaian terakhir. Karena kedua-duanya merasa bahwa dia benar. Ya. Baiklah, jika demikian, sepertinya kita bisa menyimpulkan di sini bahwa tarung sarung bukan sekedar budaya. Dia adalah apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa dia adalah sebuah bentuk penyelesaian yang sangat baku, yang sangat fundamental, yang sangat memerlukan keyakinan. Bahkan mungkin intinya bukan di benar salahnya, tapi di seberapa yakin orang tersebut. Seberapa yakin dia. Hingga mereka mau masuk ke dalam sarung. Dan kita tahu kan tarung sarung itu kan juga memperlihatkan keberanian ya. Keberanian. Ya, kita juga tentu tidak mau sampai orang mengatakan kita punya budaya di masa lalu itu yang memperlihatkan keberanian. Kok sekarang ini kayaknya tidak berani. Tapi sublimasinya adalah kita bisa mengubah sesuaikan itu dalam bentuk pertunjukan, ya, dalam bentuk pertunjukan untuk memperlihatkan begini loh orang-orang kita di masa lalu. Pertunjukan dia bukan dalam kenyataan, dia adakan pertunjukan dalam bentuk seni dia, ya, supaya orang juga tidak lepas dari akarnya bahwa kita memang pemberani. Tapi yang barangkali yang perlu dihalusi adalah bahwa berani saja tidak cukup, dia harus sabar misalnya begitu. Jadi pertarungan dalam sarung itu juga memperlihatkan identitas orang-orang Bugis Makassar di masa lalu yang sangat berani. Tapi berani saja tidak cukup, harus perlu sabar. Begitu ya, Pak. Baiklah Pak, sepertinya pembahasan kita tadi sudah merangkum cukup banyak tentang tarung sarung dan ternyata sangat menarik dan sangat berbobot sekali bahwa apa yang kita lihat sebagai ritual ternyata menyimpan sesuatu yang lebih besar untuk generasi kita juga, bahwa kita bisa untuk melihat kembali dan menyerap apa yang berusaha untuk leluhur kita sampaikan, mungkin tentang siri itu, mungkin tentang kebanggaan diri, keberanian dan kepercayaan, yang sesuatu yang masih dapat kita warisi sampai sekarang. Terima kasih Pak sudah berkenaan menghadiri podcast kami sebagai narasumber, dan terima kasih kepada penonton yang masih setia bersama dengan Ruang Cerita. Saya akan tutup ini dengan sebuah kutipan, yang tua akan meninggal dan yang muda akan lupa. Izinkan saya untuk membalas kutipan tadi. Tidak, yang muda tidak akan lupa. Terima kasih.